Pemain belakang kita cedera. Oke. Akhirnya saya dijadiin opsi di situ. Center back, Bang? Center back. Karena kan awal mula karir saya naik tuh pas ada uji coba Porda Cianjur lawan Pelita. Kita pengen tahu nih, Bang Jajang. Pengalaman selama di Brazil. Kalau di sini kan liga cuman Liga 1 doang. Iya. Tapi pemain asingnya banyak gitu. Yang anak-anak sekarang tuh kayak banyak yang cepet puas gitu loh. Jadi kayak udah di dalam tim itu nggak ada keinginan untuk, kalau saya dulu kan gimana caranya saya masuk dalam tim dulu, PSS Ale. Wih, Bib, Yes, suasananya beda ya. setup baru. Setup baru. Ini kita lagi di mana sih, Bib? Ini kita lagi ada di MOS ya, di kantornya Koi di daerah Senayan. Goks. Aduh, rasanya benar-benar berbeda sekali. Goks. Ya. Apalagi kalau kita hadap kiri langsung GBK. Ada, Yuk. ada. Nanti dikasih lihat ya. Sedekat itu kita dengan GBK. Kita Pokoknya- ngapain nih? Pokoknya kita di sini ya nyambi lah. Nyambi jadi pegawai Koi. Boleh. Koi. Koi. Oke, kalau begitu untuk Sobat Sapa, selamat datang di Sapa, Suara Atlet dan Pakar. Kita udah hiatus lumayan lama, terakhir waktu itu episode-nya dari Coach RD. Nah, sekarang kita balik lagi dengan konsep yang baru, Yes. suasana yang berbeda. Betul. Dan pastinya kalau sebelumnya sendiri gua doang, nah sekarang udah ada partner terbaik gua, ya Labib Sadat. Thank you James Football. Sehat ya? Sehat James. Oke. Piye kabarnya? Api. Api. Hari ini sangat spesial. Yes. Ya. Selain memang kita udah balik lagi untuk bisa menyapa Sobat Sapa, yang kedua adalah bintang tamu kita dong. Selalu, karena Iya. ini suara atlet dan pakar. Pakar. Nah, Sebelum ini sama atlet siapa? nih, atlet nih. Kalau Coach sebelumnya siapa? kan Coach RD. Nah, ini anak buahnya Coach RD nih. Anak buahnya Coach Coach RD. RD nih. Bener. Abangnya Labib juga. Itu nggak usah deh. Gak usah disebut kalau itu. Makanya gue pakai ini dong. Berarti pemain PSS. Ya udah langsung aja kalau begitu kita panggilkan ya. Ya. Yes, langsung. Ini dia. Selamat datang Kang Jajang Mulyana. Halo. Jajang Mulyana! Kita berbicara tentang Alhamdulillah saya. Apa kabar Bang Jajang? Bang Jajang dia. Alhamdulillah. Oh, Bang Jajang. Khasnya. Oke. Kang Jajang. Kalau gue berarti Mas Jajang aja. Oh, karena tadi Tapi nggak cocok ya kalau dua Mas ya. iya. Yang enak aja. Yang Yang enak enak aja. aja. Bang Oke. Jajang, Bang Jeng, Jamul. Oh, Bang Jeng. Bang Jeng. Biar akrab. Akrab tuh Bang Jeng. Bang Jajang, Siap. udah berapa kamar sekarang kosan? Lumayan. Karir, Ada harusnya 50. karir. Kan kita mulai dari yang emosional dulu. Oke. Kan gue sebelum kesini riset. Oh, riset. Risetnya kosan. Di Jatinangor ya, Kang ya? Iya, Jatinangor di deket Unpad. Wow. Unpad. Dekat rumahnya Bang Jajang. Iya, dekat rumah. Rumah keluarga besar. Ini adalah contoh Iya. atlet itu juga harus memikirkan Masa set depan. bisnisnya, masa depannya. Visioner. Visioner. Kenapa tadi kan gue openingnya langsung nanya udah berapa kamar sekarang kosannya? Siapa tahu kan nanti anak gue butuh kosan kan kalau lagi Kuliah di Bisa, Unpad. bisa. Kuliah di Unpad, ITB bisa. Iya. Karena gue mah yakin ini kalau Kang Jajang nanti bisa 150 kamar gitu kan. Wah, banyak. amin, Amin. Sekarang lagi disibukan apa nih? Sekarang lagi libur. Oh iya. Lagi libur. Kalau Libur enggak kita liga. diomelin manajemen. Iya. Mumpung lagi libur. Lagi libur. Lumayan lama liburnya ya. Liburnya dari tanggal 22 kemarin habis selesai pertandingan terakhir di Sidoarjo, langsung libur sampai tanggal 3, tanggal 4 baru mulai latihan. Wah, itu waktu Main lagi yang kapan, sangat Bang? Tepat buat Main lagi refresh. tanggal 28 Desember. 28 Desember. Artinya bukan libur sebulan, cuma libur 10 harian lah, 12 10 hari. hari, 10 hari, 10 hari. Beda sama kita kalau kita tahu dari tanggal 22 November 28 kan kita selalu mikirnya sebulan ya. Iya. Kalau main bola enggak, 10 hari. 10 Sisanya hari. CC, latihan. Ya Kemarin kan ketemu di kita harus Singapura. ada persiapan juga sebelum Iya. pertandingan berikutnya. Iya, biar sentuhannya nggak hilang. Iya. Begitu. Dan fisik juga nggak hilang gitu. Bener, tapi kalau kita melihat Bang Jajang ya, kan gue tuh pertama kali nonton Bang Jajang waktu pas zaman di Sriwijaya. Masih jadi striker ya? Masih jadi striker. Gua waktu Sekarang juga kan striker. kemarin Striker, bener. Mulai dari belakang tapi strikernya. jagain striker. Yo, kalau lu dari Gua kapan? waktu itu persiapan Asian Games 2006 Qatar ya Bang ya? Qatar. Doha Qatar waktu itu Iya, di iya. dekat Herenveen Belanda. Persiapannya mana Bang? Di Drachten. Di Drachten. Drachten. Di Belanda. Berarti memang kelihatan banget ya jaraknya ya. Cuman Bang Jajang ini
masih tetap terlihat prima, fit gitu. Di usia senior, Yes. teman-temannya dia di timnas U23 Doha Qatar udah jadi asisten pelatih, udah Iya. jadi pelatih. Yes. Udah jadi pelatih semua mungkin. Yang masih main siapa bang? Boas ya bang? Tony Sucipto main di Rans. Oh, Oh, Liga 3, Liga Liga 3. Nusantara. Iya, Liga 3 kan. Iya. Teman-temannya Bang Jajang ya sekarang Bang ya. Jajang masih di Liga 2. Liga Bustomi, Pak Haji Bustomi sekarang di pelatih kepalanya Persema. Persika. Iya. Oh, Persika. Persika Karanganyar. Karanganyar. Oh, udah cabut dari Persema. Taufik Kasrun di Epanya Bayangkara kalau nggak salah. Terus Gali, Bang, Gali. Perirotin Sulu, pelatih kipernya Palu. Persipal. Terus habis itu satu angkatan juga di Iya. U23. Training camp bareng. Training camp bareng. Sampai Andik Belanda. siapa? Andik. Sekarang di Gresik. Pelatih ya bang? Iya, Andik pelatih. Ardiansyah, Andik striker. Ardiansyah. Yes. Bukan Andik Yang- Firmansyah ya, beda. Iya, Bukan. Ardiansyah. Andik Ardian. Gary bang? Gary udah jadi pelatih juga. Gary striker. Itu kan strikernya bertiga tuh tinggi-tinggi tuh. Bang Iya. Jajang Mulyana, Andik, sama Gary. Iya. Udah jadi pelatih semua. Jadi bisa dibayangkan ya Sobat Sapa ya sebetulnya ya. Bang Jajang dengan usia memang tidak muda lagi, Yes. tapi spiritnya tuh masih muda. Harus Dan lah. ini pertanyaan jurnalis pada umumnya. Bagaimana sih Bang itu caranya untuk bisa menjaga kondisi fisik tetap prima? Karena kan yang kita tahu dulu pas zaman muda, Yes. Bang Jajang sama kayak kita juga kan zaman muda ya. Tidur larut. Iya gitu. Bangun pagi, latihan. Itu gimana Bang? Ya mungkin sekarang lebih ngejaga stamina aja kayak istirahat cukup, terus lebih banyak maintenance di gym. Iya. Itu aja sih paling. Pola makan juga ya? Ya pola makan lebih diatur. Oke, karena Labib sempat cerita, Bang Jajang tuh susah diajak cheating katanya. Untuk Kalau makan. sekarang. Iya kan? Ya. Itu harus dijaga banget ya Iya, berarti Bang karena Jajang, ya? karena apa? Karena masih pengen main bola gitu. Jadi harus menjaga ya fisik terus dan yang lainnya. Iya, iya, Nggak iya, bisa iya, banget iya. itu diajak makan mie goreng udah nggak bisa dia. Iya lu ngajaknya makan mie goreng sih. Coba kalau mie ayam. Butuh mini ada tuh di Jogja enak. Oke, kita sekarang ngobrol yang serius dulu ya. Serius kita dong. ngobrol serius dulu. Serius. Ngomongin Dan bercanda Bang mulu, ah. Jajang Mulyana ini pasti banyak sekali di antara Sobat Sapa yang kadang nggak ngeh gitu ya. Kok sekarang Bang Jajang mainnya jadi back sih gitu. Dan bahkan mungkin, lah masih ada Bang Jajang. Itu Nah, banyak tuh Mas pertanyaan. Banyak. Dan pada akhirnya sekarang kalau seandainya memang yang ngikutin karir dari Bang Jajang kan nontonnya PSS, ya kan? yang Melihat sekarang. bagaimana Bang Jajang ini menjadi tembok yang sangat kokoh, Yes. ya kan? Tapi kalau kita bicara histori, ternyata memang Bang Jajang itu memulai karir kan oleh striker, tapi sempat di Persema ya saat itu ya. Persema ya. Dan itu jadi back ya? 2004 kalau nggak salah itu. 2004 Oke. apa Berarti itu 2005, zaman-zaman 2004. SMA ya Bang ya? SMA kelas 2. Wow. Oh, itu piala apa Bang? Berarti Piala masih- Suratin. Oh, piala Suratin. Waktu itu masih umur 16. 16 tahun. 16 tahun. Oh, iya, piala Suratin kan Iya. biasanya emang jenjang Tapi dulu karir. datang ke sana tuh seleksi sebagai striker. Striker. Cuman striker saingannya sama Gary Setia. Oh. Dan itu pada saat itu tuh Waktu itu Gary kan udah di timnas tuh, sama ada satu lagi Joko namanya. Iya, iya. Dan di Persema. Di Persema Junior kelompok itu. usia junior itu juga banyak pemain timnas ya di situ ya. Banyak, ada beberapa orang di situ, ada bek kirinya juga, terus bek kanannya juga. Waktu itu seleksi datang ke situ sebagai striker. Cuman mungkin ya karena kalah saingan dipindahin ke gelandang. Gelandang juga saingannya banyak. Akhirnya dipindahin ke bek kanan karena posisi bek kanan itu cuma ada satu. Nah, di posisi bek kanan, terus pas waktu mau mulai pertandingan Liga Bogasari usia 18, Lama banget. pemain belakang kita cedera. Oke. Akhirnya saya dijadiin opsi di situ. Center back, Bang? Center back, karena kan dulu masih 3-5-2 Iya, formatnya ya, 3-5-2. libero sama stopper. Iya. Nah, si liberonya ini cedera. Akhirnya saya dijadiin opsi ke situ. Oke. Udah sampai pertandingan saya main di libero. Itu cikal bakalnya dari Bang Jajang sebetulnya. Ya, Untuk mungkin dari bermain situ di ada defender ya. Tapi habis itu kan ke Pelita Jaya ya Bang? Ya itu udah balik lagi striker. Udah balik lagi ke striker. Sebelum ke Pelita saya sempat balik dulu ke Persib. Di 2005 itu. Balik ke Persib, balik lagi jadi striker. Pas di Persib itu mainnya di depan ada siapa aja Bang? Nama-nama yang akhirnya jadi pemain profesional. Ferdinand Sinaga. Oh, Ferdinand Sinaga. Terus barengannya sama Dias Angga. Back sayap. Ya, itulah. Tapi kalau dari segi persaingan saat itu kan berarti setelah dari Persema sempat Ke di Persib. Persib Persib 18. yang 18 Ah. di sana juga cukup ketat. Cukup ketat di sana. Persaingannya ya, Iya, di banyak post juga striker di ya. sana. Apalagi Ferdinand Sinaga zaman segitu, Sinaga itu. Kan Bang Jajang masuk timnas. Padahal Bang Jajang pernah bilang di suatu tempat
kalau Ferdinand Sinaga tuh juga nggak kalah tajam. Tapi emang kalau Ferdinand Sinaga sih dari junior emang saya akui salut juga sama dia, emang dia bagus. Emang dia ininya bakatnya juga bagus, maksudnya dari skill, teknik dia bagus, dia punya semua. Pernah kan Jawa Batak? Iya. Iya kan, Batak Sunda. Dia ini Sinaga kan. Iya. Nama Ferdinand Sinaga cuma ngomong Sundanya ini ya lancar ya. Lancar lah. Lancar. Karena kan dia tinggalnya di situ di daerah Cicalengka. Iya, Ferdinand Cicalengka, kalau Bang Bang Jajan Jajan Di Jatinangor. Iya. Local pride. Local pride. Tapi akhirnya setelah itu pada mencar-mencar ya Bang? Mencar-mencar sama itu siapa yang sekarang jadi vokalisnya Juicy Lucy juga itu satu. Wan. Itu juga satu letting di Striker Persibnya. juga Bang, Wan. Dia gelandang. Wan, iya bener. Wan suka ngomong di beberapa tempat kalau dia dulu bekas pemain Persib Junior. Dan ini langsung diaminkan sama teman satu lettingnya, Bang Jajang. Jadi nggak tipu-tipu dan memang ternyata ada fotonya juga kan. Iya, Ada- Wan ada suka pernah posting bareng, tuh, iya, gue iya, pernah iya. di Persib nih. Iya. Makanya kalau seandainya sekarang Juicy Lucy tampil, Bang Jajang mau nonton gratis. Gratis. Temenan. Temenan soalnya. Terus dipanggil, Bang Jajang gitu kan. Apuan. Yang pernah gue tahu ya dari Bang Jajang ini, ternyata kalau secara karir tuh nggak seluruhnya smooth. Yes. Pasti ada Naik naik turunnya juga. Bang Jajang ini kan sempat ikut Porda. Porda 2005. Yes. Di Cianjur. Di Cianjur. Kita pengen tahu dong ceritanya dari Bang Jajang. Kan setelah dari Porda sempat berhenti ya, kalau nggak salah sebelum masuk Pelita. Sebelum pas masuk Persib itu udah berhenti tuh. Nah itu pas berhentinya tuh. Nah, iya. Gimana Bang Jajang saat itu berhenti terus habis itu kan SMA udah selesai ya? Udah Berarti selesai. Saat itu ya. Karena kayak udah nggak ada kesempatan lagi, kayak udah males gitu untuk main bola. Cuman saya juga pikir di rumah udah gede gitu kan, masa masih ya nyusahin orang tua gitu. Terus ada kesempatan pelatihnya yang di Cianjur itu kan temennya kakak juga kan, yang kedua itu temennya Denny Somantri. Terus dibilang, lu mau nggak katanya ke Porda sana daripada lu di rumah. Ya udahlah, kalau ada kesempatan kenapa enggak? Ya udah nyoba. Akhirnya masuk di Cianjur situ. Akhirnya Kabupaten ya Bang ya? Kabupaten Cianjur. Itu harus ganti KTP nggak sih Bang? Nggak ya? Enggak ya. Oke, berarti di Porda, Porda. terus setelah selesai Porda, barulah di situ ada jalan terang yang menuju ke kesempatan yang berikutnya ya? Enggak, itu waktu itu ada uji coba Porda. Nah ini nih, menarik nih. Awal mula karir saya naik tuh pas ada uji coba Porda Cianjur lawan Pelita. Oh iya. Jadi saya dipromosiin sama pelatihnya Porda itu kan ada pelatih di Pelita tuh kenal sama Om Bambang kan, sama Pak Rahim. Itu yang berjasa sama saya itu. Yang Pak Rahim bawa saya Sukasa? sampai ya, Pak Rahim Sukasa, orang yang berjasa buat saya lah ibaratnya. Pas ada uji coba itu saya dipromosiin. Ini ada anak di Cianjur, striker namanya Jajang. Ya udah saya main, emang paling kelihatan lah di antara yang lain. Terus saya dipanggil, disuruh ikut seleksi ke sana. Ya udah saya datang ke Pelita itu. Sawangan Bang. Sawangan. Oke. Terus saya datanglah sama kakak yang Nyanyang ini yang pertama. Saya datang ke sana untuk seleksi. Terus ditanyain, "Kamu mau nggak di sini?" katanya. Ya. Ya mau aja Om. Kalau misalkan saya masuk di sini saya mau gitu. Ya udah kamu di sini aja. Kamu di sana gaji berapa? Segini. Ya udah kamu di sini aja, gajinya segini. Ya udah Om. Ya udah bilang sana urus katanya surat-surat. Ya udah saya urus surat-surat, saya masuk di situ. Waktu itu masih ditawarin magang. Oke. Magang. Nih, kamu di sini magang aja dulu dengan gaji segini. Nanti kalau misalkan berapa bulan ke depannya bagus, ada perkembangan, nanti saya daftarin, terus gaji kamu saya naikin. Itu magang buat di senior apa di tim? Di senior. Oh, tim senior. Dulu masih common itu pemain magang. Ya, magang kalau sekarang kan udah nggak ada. nggak ada. Kontrak. Iya, udah kontrak semua. Harus Kalau dulu kontrak sekarang. pemain-pemain yang masih muda di bawah umur 20 ya? Ya, Bang Jajang ya, 18. itu masih diberlakukan Ya, pemain magang. pemain Ada tuh. magang Iya, gitu iya, dulu. iya, iya. Terus ya udah di situ sebelum kan dulu divisi utama ya liganya tuh. Pas divisi utama mau mulai, saya udah disuruh ikut seleksi di timnas. Jadi saya belum sempat main di divisi utama. Karena waktu itu saya masuk di timnas itu ngegantiin teman saya, ada yang cedera si Andro, terus saya
masuk ikut seleksi. Andro Levandi ya Bang? Ya, Dari situlah berarti dari ya. situlah karir saya baru mulai di karir profesional itu. Udah Itu kan Kelihatan. timnasnya timnas U23 ya Bang ya? 23. Timnas U23 setelah berarti belum ada caps di Belum. klub ya Bang ya? Belum. Nah, itu yang menarik tuh. Iya. Itu langsung bikin geger Jatinangor. Mending geger satu Jakarta, Jawa Barat, Iya. semuanya geger. Iya. Ini soalnya saat itu ketika timnas U23 kan biasanya usianya 22, 21, ini masih 18 tahun. Iya, dan pada saat itu juga sebetulnya kan Bang Jajang secara postur Tinggi. tinggi. Oke, ya karena kan? lihatnya tinggi ya. Jadi target man gitu cocok banget. Kalau mungkin era-era yang sekarang itu Bang Jajang mengingatkan gue sama Saddam. Saddam Saddam Ghaffar. Ghaffar. Saddam. Secara postur kan mirip-mirip ya zaman Tinggi segitu. 183, 184 Iya, memang. Iya. Cuman, nah ini sebelum kita lanjut lagi ya, sebetulnya yang bikin gue penasaran itu adalah gimana sih Bang Jajang tumbuh di keluarga yang memang irisan sama sepak bolanya tuh kuat sekali lah gitu. Apa sih yang biasanya diobrolin sehari-hari atau mungkin latihan bareng? Nggak main ada bola? sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi suportif Sama- ya kan? Semuanya Iya, suportif ya maksudnya kayaknya. ya kalau sportif ya semua pada ngedukung gitu. Kayak kakak ya maksudnya kalau mau di bola ya bola seriusin gitu. Kalau mau sekolah ya sekolah. Ya akhirnya kan kalau saya sekolah juga kan nggak punya keahlian yang lain gitu kan. Saya cuma punya hobi dan punya keahlian dari bola ya udah akhirnya saya terusin di bidang bola. Karena kan kalau Kang Nyanyang ya yang paling Nyanyang. pertama itu juga pemain bola. Iya, Bekas bola. pemainnya Perseman. Persib, Perseman, Persikabo, Iya, sempat ikut seleksi juga ya di Produta. Oh, Produta. Produta. Duta tuh, punya Pasitorus ya. Ya, Sebelum ke dulu. Belgia. Sebelum ke Belgia sekarang. Produta. Terus yang kedua wasit. Wasit Denny Somantri. Sekarang dia lagi wasitin Liga 3 di Solo. Oke. Oh, lagi Liga Nusantara, Liga 3 sekarang. Nusantara. Wow. Oh, menarik ya? Menarik. Menarik. Cuman dulu kalau apa kan bapak juga almarhum pemain bola kan. Cuman kalau dari bapak sendiri nggak ada yang ngedukung untuk kayak sekolah sepak bola gitu, nggak. Oh, justru Cuman malah itu nggak sama sekali ya pada nggak saat itu ada. ya, Bang Jajang. Berarti Cuman yang paling ini tuh mama yang paling ngedukung banget. Oke. Berarti Karena memang kalau kata bapak dulu kan pemikirannya kalau di kampung kan Iyalah. ngapain jadi pemain bola katanya, nggak ngasilin duit, kalau mau main bola di kampung juga banyak katanya, dia bilang begitu. Cuman ya mama mungkin kan lihat anaknya punya bakat di bola kan, akhirnya mama yang serius untuk jadi pemain bola. jadi keinginannya organik gitu ya, memang Iya. pengen jadi pemain bola, Diseriusin terus juga dapat games. support, diseriusin juga. Itu yang paling utama, diseriusin. Selain support keluarga tuh, komitmen dari diri sendiri itu paling penting. Iya. Dan tadi kan juga sebetulnya udah di share ya sama Bang Jajang. Ada momen juga Bang Jajang mungkin udah ikhlas kali ya. Gak jadi main. Waduh, nggak jadi pemain bola nih Iya, gitu. iya. Tapi ternyata memang setelah ikhlas itu rezekinya. justru ada rezekinya. Iya. Bayangin. Ya dan- sempat putus asa juga sih waktu itu, waktu kan di Persib kan udah nggak pernah main juga kan. Iya. Udah ngapain sih main bola, kayak udah malas gitu kan. Tapi saya pikir-pikir lagi, saya nggak punya keahlian dari selain main bola gitu kan. Ya udah saya berpikir ya udahlah main bola lagi aja lah. Ya udah pas itu ya kebetulan ada jalannya gitu. Oke. Masuk timnas berarti awalnya U23. U23 Iya. ya. Nah, kita U23 sekarang SMA. pengen tahu nih ceritanya Nah, dari ini cerita Bang paling Jajang, menarik nih. timnas U23. Karena yang saya sempat denger ya di podcast sebelah, Bang Jajang nih anak Halim Saat itu. di timnas U23. Di mana tuh? Alias Di mana tuh? Halim kan diantar sama siapa waktu itu, Bang? Berarti yang nganter? Oh ini Bang Rahmat Apandi. Nah, Bang Rahmat Bang Apandi. Rahmat. Bang Rahmat nitip Iya. ke Ferry Sulu ya pada saat Iya. itu ya. Senior lah pokoknya, maksudnya yang memang bisa jagain Bang Jajang gitu. Rahmat Afandi waktu itu Pelita Jaya ya Bang ya? Pelita Jaya Lagi dulu, di Pelita senior. Jaya. Yoi. Orang Jakarta Barat itu, Bang Rahmat Afandi. Titip ya adik gua gitu. Iya. Boleh nggak sih diceritain Bang Jajang ya pengalaman saat pertama kali ya kan dapat callingan timnas U23. Mahal dan itu. memang kan momentumnya Iya. dapat banget ya gantiin pemain yang cedera. Jadi nggak disangka-sangka sebelumnya tapi langsung. Ya saya juga nggak tahu sih timnas U23. bakal ikut seleksi timnas itu. Bakal ngegantiin ya ada teman gitu suruh masuk seleksi. Akhirnya saya bisa ikut sampai di Asian Games. Tuh, Asian Games. Nah, menarik nih. Langsung internasional maksudnya. Kan Bang Jajang ini kan salah satu pemain yang juga punya caps
Asian Games dan SEA Games ya Bang? SEA Games. 2006 dan 2007 dengan usianya saat itu masih Sama ini Paralimpik. sama Paralimpik. Golin juga soal di Paralimpik. Iya, 18-19 tahun lah saat itu, di mana striker muda yang bisa digadang-gadang dengan tinggi. Waktu itu kan identiknya saat di senior ada Zainal Arif, ada Ilham Jaya, ada BP, tinggi badannya kan nggak sampai 180, tapi tiba-tiba di generasi selanjutnya ada Bang Jajang yang punya flyer atau potensi seperti itu. Ekspektasinya berat nggak sih Bang saat itu Bang? Ngelihat media yang di mana-mana, ngerasain ngelihat pressure nggak, Abang Bang? seperti ini. Ya beban juga sih. Cuman ya saya jadiin motivasi juga. Di samping beban saya jadiin motivasi, ya saya harus bisa kayak mereka gitu. Mereka aja bisa, kenapa saya enggak gitu. Oke, motivasi itu tuh yang sebetulnya Motivasi yang paling mahal ya. Dan mungkin juga zaman Bang Jajang saat memperkuat timnas U23 kan masih belum yang seperti sekarang ini. Coba kalau misalkan sekarang Bang Jajang umurnya 18 tahun. Iya, Instagram banyak tuh followersnya langsung tuh. Meningkat. Iya, beda Enggak banget lah. emang zamannya beda. Iya. Beda, Eranya beda. Iya, buat yang tahu-tahu aja. Karena YTTA. Yoi, karena kan yang dulu itu yang gue inget tuh Bang Jajang kan disempatkan ada wonderkid-nya di depan tuh. Ada. Wonderkid dari Jatinangor. Iya, bener. Ini gue baca di media cetak, Ada kan? ada wonderkid. Fakta kan berarti ya? Fakta saat itu. Waduh. Ekspektasi sih bohong kalau nggak berat ya. Soalnya Pasti. kalau nggak salah dapat info juga dari mamanya Bang Jajang gitu. Langsung dari mamah ya? Iya, dikelipingin ya Bang ya. Iya, Di koran-koran tuh biasanya kalau kayak abis pertandingan gitu, kalau ada di koran kan dulu kan sempet koran top score, Iya. koran Bang. bola, Iya. terus kayak koran-koran lokal gitu kan. Kalau ada di koran tuh pasti dia gunting, terus dia laminating, terus dibikin di clipping gitu di. Masih ada nggak Bang? Masih ada sampai sekarang. Di rumah keluarganya masih ada. Di album foto ditaruh. Oke, besok kita bikin episode Sapa di rumah Bang Jajang berarti ya. Biar kita tahu ya. Biar kita tahu clipping-clippingnya. Iya loh, karena ya zaman segitu, ya kan kita nyari info, nyari data itu kan baca koran. Koran. Kalau saat dulu itu. di koran kan. Dulu kan di koran, Bukan apa-apa zaman koran. media sosial. Kalau sekarang Iya. kan anak-anak udah main media sosial. Iya, nggak seru. Nggak seru. Kalau dulu mah kita ada effortnya gitu ya. Beli Beli koran koran, dulu. Iya, ngefans sama Bang Jajang dipotong tuh Bang Jajangnya kan. Datang ke stadion, Datang ke bikin stadion. clippingnya. Dikasih Iya. biasanya sama supporter juga. Wah, itu yang bikin kita Memories. rindu ya sebetulnya ya. Artinya udah 2 dekade yang lalu dan Bang Jajang masih main sampai sekarang. Bu. Itu dia. Motivasi saya tuh sampai sekarang yang masih saya tanamin, meskipun umur udah segini, saya masih harus bisa bersaing dengan anak-anak muda sekarang gitu loh. Bayangin Bu, nggak banyak pemain Karena Indonesia yang- main 2 dekade. Iya. Yang kayak yang anak-anak sekarang tuh kayak banyak yang cepet puas gitu loh. Jadi kayak udah di dalam tim itu nggak ada keinginan untuk, kalau saya dulu kan gimana caranya saya masuk dalam tim dulu. Dalam tim yang 30. Terus udah masuk di dalam tim, gimana caranya saya masuk di line up di 18. Terus saya memotivasi diri saya lagi, gimana caranya saya masuk di tim 11. Oke. Habis masuk di tim 11, gimana caranya saya harus stabil gitu. Ngambil posisi itu dan mempertahankan. Ya. Jadi memang sebetulnya kalau dari yang tadi disampaikan oleh Bang Jajang bahwa nggak mau kalah sama yang anak-anak muda, karena memang anak-anak muda yang mungkin saat ini sedang berkarir Pasti. mungkin dirasa ada beberapa yang cepat puas. Ya. Gitu ya. Berarti memang itu yang Bang Jajang lihat sendiri ya, Lihat sendiri. Bang ya. Karena yang kita tahu kan juga secara zaman udah berbeda banget. Ya. Apalagi juga sekarang udah zamannya sosmed begitu. Dan itu juga bisa bikin terlena ternyata ya. Nah, dari Bang Jajang secara ya point of view sekarang ini melihat perkembangan dari sepak bola Indonesia, di mana kan juga dulu Bang Jajang sempat ada di timnas U23. Apa sih yang membedakan dari mungkin ya approachment-nya ke pemain dari zaman Bang Jajang sama yang Saat sekarang ini? Pendekatannya apa yang Pendekatannya berbeda? itu apa yang membedakan? Treatmentnya apa Bang yang membedakan gitu? Atau sama-sama aja sih sebetulnya gitu? Buang saku kah Sebenarnya. misalkan. Misalkan. Jadi, Itu Sebenarnya contoh. sama aja sih. Penjagaan atau iya. apa gitu? Kalau yang sekarang tuh lebih ke attitude kali ya. Karena kita muda dulu tuh kayak ada senior di ruang makan gitu. Kita nggak berani masuk ruang makan. Kita tunggu mereka udah selesai dulu baru kita masuk. Terus Oke. kayak kita lagi nongkrong misalkan senior-senior gitu ya. Kita lewat depan mereka kita nggak berani. Kayak kita masih segan atau
atau ya emang segan sih, emang sungkan gitu loh lewat-lewat. Kalau sekarang ya udah biasa aja, cuek aja gitu. Oke. Kalau dulu saya sempat juga waktu di Pelita gitu, saya junior sempat disuruh nyuciin sepatu. Nih ambil nih, cuciin sepatu gua. Momentumnya tuh ketemu pemain senior, tapi Kalau itu sekarang- cuma ospek dong apa gimana, Bang? Maksudnya kayak udah Enggak ospek ya, emang udah apa kayaknya udah tradisi. biasa, udah tradisi. Udah tradisi. Kultur ya, Kultur. Iya, saat itu ya. kalau sekarang tuh kayak kita kerasin juga salah, kita lembutin juga malah Kebablasan. kebablasan. Itu Oke. yang saya rasain gitu ya. Tapi nggak tahu mungkin beda sama yang lain. Karena memang kan dulu kalau yang gua sempat dengar kan memang Bang Jajang kan sempat ada di posisi di mana dicap pemain yang attitude-nya tuh Bad boy. bad boy. bad boy. tapi ini yang mahal dari Bang Jajang karena dia membuktikan Di lapangan. di lapangan gitu Ya, loh. Dan kalau dilihat di atas lapangan, statistik golnya ketika zamannya Indonesian Super League ya Bang, ISL. YSL di Mitra Kukar. Sebelum Mitra Kukar nih Bang, masih bicara Pelita Jaya dulu. Kalau Mitra Kukar kan udah senior ya Bang. Pelita Jaya itu golin juga lumayan banyak ya. Maksudnya Lumayan. ada beberapa ya momen bisa mencetak gol. Waktu itu main sama Cristiano Lopez yang saya ingat Bang. Ya itu Iya. striker asing yang dari Brazil itu kan. Dari Brazil. Iya. Waktu itu masih main di Purnawarman ya Bang ya? Awal ya Purwakarta. Purwakarta Iya, yang di stadion di Purwakarta sekarang udah direnov. Purwakarta, terus pindah ke Kerawang kalau nggak Kerawang salah. ke Singapura Bangsa. Singapura Bangsa. Itu bener, walaupun di luar disangka bad boy, tapi di atas lapangan di usia saat itu mungkin masih 20-21, Iya sih. udah mainnya udah mature saat itu, dianggapnya udah dewasa. Iya. Bahkan juga sebetulnya kan Bang Jajang menempa mental dengan keluar dari kampung kan itu juga salah satu hal yang kadang-kadang kan anak daerah juga sulit ya Bang Ya ya. sulit untuk Ngerantau, beradaptasi. ya. Kalau saya sih kalau kayak adaptasi gitu cepat sih bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Iya. Extrovert anaknya. Iya. Mudah bergaul, mudah bergaul. Udah bergaul. Nah, karena kalau dulu tuh yang satu golnya Bang Jajang yang gue masih inget, Mitra Kukar lawan PSPS. Yang di chip Chip dulu, langsung disundul. itu sering masuk ke highlight. 2011. Iya, 2011. Itu Wah, masuk ke mahal. highlight itu. Iya, itu mahal banget. Abis itu selebrasinya gotik. Gaya goyang itik. Goyang itik, goyang iya. itik. Jajang Mulyana adalah pemain pertama Indonesia yang dikontrak klub Liga Brazil. Iya. Media-media sekarang kan mungkin lupa kali ya dengan mungkin ya kalau kita bilang data-data zaman dulu kan nggak terakurat dengan baik, Iya. nggak Tapi itu kekurangannya juga sih sebetulnya. nggak Iya, kekurasi maksud saya, iya. nggak kekurasi dengan baik. Iya. Dan setelah saya bilang seperti itu banyak akhirnya yang replay Iya. bahwa oh iya benar juga ada Jajang Mulyana yang pernah main di Boa Vista. Iyalah, abang gue. Ya bukan nggak kayak gitu. Iya. Kan nggak mungkin lagi siaran ngomong abang gue waktu itu. Biasanya di off air ya. Off air aja. Jamul abang gue gitu Nggak, kan. orang udah tahu. Oke, Bang Jamul. Cerita soal pengalaman dari Bang Jamul di Boa Vista. Jauh nih soalnya bang. Dan Bang Jamul ini 7 bulan di sana. Sementara ada 3 pemain ya tadi yang tadi. Ada Bang- 3 pemain, ada Bang si Jajan Rizky sebutin. sama Riyandi. Dan itu nggak bertahan lama. Nggak. Itu Rizky si Noviansyah. Iya. Rizky cuma bertahan 1 bulan. Si Angki kan cuman sampai 3 bulan aja. Saya sampai dengan selesai. Oke. Sebenarnya itu waktu itu kan Sekarang kita ngomongin karir dari Bang Jamul Yes. di Boa Vista. Karena kan Bang Jamul ini tergolong pemain dari Indonesia yang lama ya, 7 bulan di sana. Di antara 2 pemain lainnya ya. Bang Jajang cuman ada yang sebulan, ada yang Rizky 3 bulan. Noviansyah dan Rizky. Angki. Dan Angki. Aki. Riyandi. Ya. Coba diceritain Bang Jamul, di Boa Vista bisa 7 bulan di sana. Gimana waktu itu kan rasanya? Pelita kan pelatihnya Pandi Ahmad kan. Oh iya, Coach Singapura Pandi. punya. Iya. Terus dia punya ada relasi namanya Sasi Kumar. Terus saya ada pas kebetulan ada kesempatan disekolahin sama Panirwan untuk menimba ilmu ke sana. Ya udah, saya ada kesempatan kenapa enggak? Saya ambil kan. Sampai sana juga. Terus ya di sana pertama ikut di junior kan. Lama-kelamaan saya 3 bulan awal terus saya balik lagi sana. Oh, berarti Untuk ikut senior. Dan bang, menurut data yang saya dapat dari kompetisi di Brazil, nama Bang Jajang tuh sempat ikut namanya
Copa Carioca. Itu Copa antar negara bagian kan? Enggak, Tapi itu kalau Carioca itu kayak ibaratnya Jakarta, dia ngadain kompetisi. Cuma ini resmi kan, Bang? Cuman di Rio aja. Resmi. Di Rio de Janeiro. Iya. Saat itu main 8 kali dan kalau salah mencetak 1 gol ya, Bang? 1 gol. Itu lawan-lawannya pemain senior juga, Bang, saat itu di Copa. Enggak, itu saya ikut di tim U20-nya. Tim U20-nya Ya, saat itu di juniornya. Cariocanya. Tapi setelah itu ada nggak, Bang, setelah akhirnya tumbuh menjadi pemain senior, menjadi kawan atau jadi lawan tuh dari turnamen Carioca yang dikenal saat itu? Enggak ada. Mungkin Karena mereka mungkin masih habis saya dari junior itu saya naik ke senior. Jadi nggak ada yang ketemu lagi sama mereka. Oh gitu. Berarti sempat di Boa Vista senior juga latihan? Sempat. Naik Cuman kelas. belum ada kesempatan untuk main karena waktu itu saya juga dipindahin posisi. Oh, Nah, menarik nih. Dari striker pindah ke gelandang terus jadi bek kanan. Nah, nih fotonya Bang Jajang pas masih ada di stadionnya Boa Vista. Ada. Gue punya. Lu ngerepotin editor lu. Iya, tapi ada fotonya ya? Ada. Fotonya waktu di Mahal di stadion Boa Mahal Vista itu. saat itu. Yes. Emang enak ya jadi adiknya Bang Jajang ya? Bisa Terus minta sekarang data si gitu kan. ini siapa yang pernah main di Barito striker? Oh, Marlon. Bukan. Itu barengan Marlon kan di Persiba kan kalau Marlon. Iya. Enggak, yang sekarang main di timnya sekarang itu di Portuguesa, pernah main di Liga Indonesia juga. Oh, pernah ketemu Striker. Portuguesa. Portuguesa. Lawannya. Ini klub Brazil sih. Iya. emang. Boa Vista, Portuguesa. Aduh. Rafael kalau nggak salah. Oh, Rafael Silva. Rafael. Dan Sekarang Boa dia Vista. main di Portuguesa. Saya pernah main maksudnya sebelum waktu di Brazil sana, saya main di situ juga. Di Boa Vista. Di Portuguesa itu. Oh, di Portuguesa. Dan saat itu kan Boa Vista berarti di seri B apa seri B C, atau Pak? Seri C. Oh, di seri C, Boa Vista. Nggak boleh kayak gitu. Pemain-pemain seri C itu banyak sekarang ada di Super League loh, Bang. Tapi sekarang sih itu main di situ juga. Siapa? Yang bek kiri. Yang kemarin sempat main di Australia, Douglas Costa ya. Oh, Douglas. Sekarang dia main di Boa Vista juga. Kita pengen tahu nih, Bang Jajang. Pengalaman selama di Brazil, Nah, ini yang- apa aja yang didapat? Bekal yang mungkin saat itu Bang Jajang akhirnya bisa, di Indonesia nggak ada, tapi di Brazil Bang Jajang bisa dapetin. Rio de Janeiro loh, Pur. Iya, itu Latin ya. Iya, this is Brazil. Yoi. Nah, Bang Jajang jadi akhirnya bisa bahasa Portugis kan, Bang? Kalau Portugis sih sedikit-sedikit aja. Karena aksen sama tulisan tuh susah, beda kadang. Kayak tulisan Pora, dia bilangnya Poha. Kayak Ronaldinho, tulisannya kan Ronaldinho. Dinho. Iya, dibilangnya Ronaldinho. Oke. Cuman kalau, nah ini kita ngomongin yang pengalaman tadi Bang. Iya. Apa aja yang didapat Bang di Brazil? 7 bulan kan waktu yang sebetulnya terlihatnya bentar. Iya, padahal lama. Tapi itu lama. Media sosial belum sekencang sekarang loh, Bang. Iya. Komunikasi belum sekencang Sekarang sekarang. dulu masih Friendster ya, Friendster sama Facebook. Iya. Nggak Oke deh, bisa main. ini dari segi teknis dan juga non teknisnya. Apa yang mungkin Bang Jajang bisa kasih komparasinya perbedaan Indonesia dan juga Brazil, apalagi kultur sepak bola di sana. Ya mungkin secara liganya mereka lebih terstruktur ya. Karena di sana itu bukan kayak liga tuh banyak gitu. Ibaratnya di Brazil ada liga. Ya. Terus di tiap daerahnya sendiri itu punya liganya juga. Di negara bagian. Kayak misalkan kayak Jakarta, dia punya kompetisinya sendiri. Oke. Ya kompetisi kayak misalkan ya Jakarta gitu. Kalau di sana kan kayak di Rio kompetisinya Carioca. Iya. Terus di Sao Paulo Paulista. Oh Di iya, tiap daerah tuh dia punya kompetisi sendiri. Oke. Tapi dia bisa berjalan dengan lancar gitu. Kalau di sini kan liga cuman Liga 1 doang. Iya. Tapi pemain asingnya banyak gitu. Jadi kan mempersempit kesempatan untuk pemain-pemain kita, pemain muda untuk bermain dan untuk berkembang. Kalau di sana kan udah terstruktur tuh. Jadi kayak Liga U20-nya, terus yang ya meskipun di sini juga ada EPA 16, 18, tapi kayaknya kayak kurang gitu loh untuk liganya di kita sendiri ini. Oke.
Dan itu juga jadi salah satu indikator mengapa memang Brazil itu nggak pernah henti-hentinya mengorbitkan pemain-pemain ya. Banyak gitu kan, regenerasinya tuh banyak gitu. Nah itu Karena punya liga dan punya kompetisinya tuh terstruktur. Kalau di kita kan cuman liganya Super League doang, Sama kayak nggak ada turnamen. Kalau dulu kan masih ada, mending turnamen kan ada Piala Presiden, ada Piala Indonesia. Iya. Kalau sekarang kan nggak ada. Jadi untuk pemain-pemain sekarang itu kesempatannya itu sedikit. Kalau misalkan di sana kan nggak main di liga ini, tapi dia bisa bermain di kompetisi ini, terus kompetisi ini gitu. Iya. Jadi memang itu pentingnya kenapa harus ada turnamen yang memang di luar dari liga domestik Iya. yang berjalan begitu ya. Jadi kalau di Brazil itu kan ada kayak misalnya Super League, Pegadaian Championship itu ada seri A, seri B, seri C. Tapi selain itu di negara bagian masing-masing tadi Sao Paulo, Rio de Janeiro dan negara bagian besar lainnya tuh punya kompetisi-kompetisi sendirinya dan akhirnya pemain-pemain muda bisa tampil mencuat di situ. Yes. Lu tahu nggak ceritanya Gabriel Martinelli, striker Arsenal, diambil dari tim seri C namanya Ituano Bang, kalau pernah dengar. Ituano main di seri C Brazil karena mainnya bagus di Carioca, makanya gue inget Bang Jajang pernah main di Carioca dulu. Iya. Akhirnya diambil sama Arsenal dari klub seri C Brazil. Yes. Makanya Persija sekarang banyak kan pemain seri C Brazilnya, cuma pada perform. Bener, tapi nggak ada Martinelli ya di Persija ya. Gak ada, telat diambil. Udah kemudian diambil Arsenal. Ambilnya Gustavo França. Iya. Nah, kalau dari segi porsi latihannya di sana tuh gimana Bang? Yang Bang Jajang ingat saat itu pelatihnya, pendekatannya seperti apa ke pemain? Mungkin di sana tuh lebih kayak sebelum latihan kita lapangan kita masuk di tempat gym dulu. Jadi emang ada aktivasi sebelum masuk di latihan di lapangan tuh emang ada sendiri khusus pelatihnya sendiri gitu. Iya. Sebelum memulai aktivasi di latihan di yang program latihan di lapangan, jadi kita ada 1 jam di tempat gym. Oke. Kegiatan-kegiatannya ya Bang ya? Kegiatan itu. Terus emang kayak makan, yang lain-lainnya itu emang udah terkontrol sih. Meskipun waktu itu ya Boavista Serie C, tapi dengan fasilitas semua tuh udah mumpuni. Iya. Berarti segitu disiplinnya kalau untuk atlet, Iya. yang untuk pemain dari Boavista dan ditambah lagi juga disokong dengan fasilitas. Seri C, tapi fasilitasnya itu juga ya mumpuni. Liga 1 mah jarang ada yang Super mungkin punya kayak gitu ya. Di saat tahun itu 2008 ya Bang saat itu? Zaman itu. 2008. Karena dulu ya mereka pun kayak punya ibaratnya stadion, terus mereka punya tempat latihan sendiri. Kalau di sini kan kita sekarang kayak Super League aja stadion kan mesti nyewa. Iya benar. Iya lagi. Iya benar. Iya, Itu udah jauh banget emang kita sama Brazil ya sejauh itu. Makanya ya mungkin sebenarnya kalau untuk kultur sama Indonesia hampir nggak beda jauh ya sama Iya. Ada negaranya. kemiripan lah ya. Ada kemiripan. Cuman untuk di luar itu kayak di sepak bola itu emang mereka udah maju. Oke. Jauh. Perihal bahasa gimana Bang? Dari pelatih ke Abang Jajang saat itu? Ya kalau bahasa ya bahasa Tarzan. bahasa Tarzan aja. Yang penting dikasih Cuman tahu. ya maksudnya kalau bahasa bola gampang dimengerti ya. Iya, universal soalnya. Kalau bahasa bola kayak misalkan ya kalau bahasa Inggris kita maksudnya lebih ada ngerti gitu kayak Portugis gitu. Kayak untuk nyerang atau bertahan, kanan, kiri. Kalau yang gitu-gitu ya cepet lah, maksudnya cepet dipahami gitu. Iya. Tapi Bang Jajang juga bergaul sangat baik di sana. Betul. Karena kan masih muda ya Bang Jajang saat Iya. itu ya, masih usia 18 18 tahun. 18 nggak apa homesick 9? sih Bang? Nah itu 7 bulan loh Bang di Brazil. Kita di Malaysia 7 bulan aja pengen pulang kayaknya. Gua enggak sih. Brazil. Brazil. Awal-awal sih sempat ngerasain karena ya kita tinggal sama teman kita sendiri gitu kan, satu rumah. Ya akhirnya saya mencari kesibukan lain ya, bergaul dengan lingkungan sekitar, bergaul dengan teman-teman yang ada di tim. Kadang saya tidur di mes, nggak tidur sama teman-teman sendiri, jalan sama yang lain gitu. Ya kalau misalkan kita jalan sama teman kita sendiri ya pasti kan ngomong Indonesia, tapi kalau ngomong sama teman-teman yang lain kan kita berbaur sama yang lain pasti kita kebawa gitu kan. Iya.
Karena belajar mungkin otodidak kan lebih cepat gitu kan. Kita dengar, ya pertamanya kita diajarin yang kasar dulu gitu. bahasa Datang kotor pasti dulu. Pasti itu Yang tadi gua sebutin nggak sih, Bang? Ya, diajarinnya yang kasar. Abis dari situ kan kita pelan-pelan sedikit mengerti. Oke. Kayak misalkan kayak makan, minum. Makanan nggak ada masalah bang selama di Brazil. Makanan nggak ada masalah. Paling favorit apa bang? Akhirnya makanan di Brazil yang kebawa sampai sekarang bang. Ya itu pikanya itu. Steak ikannya. Enak tuh. Enak itu. Enak. Rasanya tuh Apalagi sekarang banyak restoran Brazil di Jakarta, makin gampang banyak. tuh ya, ketemunya tuh. Ya kalau misalkan kayak lagi kangen-kangennya tinggal pergi ke Tukanos aja udah. Tuh kan, bener kan. Di Jogja ada King's Grill. Iya. Udah ada di Jogja itu. Ada di Jogja ada juga. Itu akhirnya kebudayaan dari Brazil dibawa Iya. ke Indonesia. Dan jadi salah satu keuntungan buat klub manapun yang punya pemain Brazil Iya. untuk bisa mengakrabkan dengan pemain lokal ya dengan ada Bang Jajang. Jajang. Fasilitatornya Bang Jajang. Di PSS ada Iya. pemain Brazil, 2 orang. 2 orang. Kalau sebelumnya kan Rio de Janeiro di situ tuh, Brazil semua kan. Brazil semua. Ya, mungkin kan sekarang di tiap Apalagi di tim Indonesia kan, ya. Indonesia kan Brazil. Banyak. Selalu punya teman Brazil ya bang? Iya. Terus waktu di Bayangkara kan dulu ada Anderson. Iya. Anderson Celes, Iya. Di Bali kemarin siapa? Pacheco. Pacheco, Eber Besa. Cuman kalau seandainya waktu boleh diulang lagi, Bang Jajang. Bang Jajang kalau sekarang dapat kesempatan di Brazil, bakal pulang lagi ke Indonesia atau tetap mau Saya tetap berjuang mau di sana? Tetap mau di sana. Walaupun seri B, seri C bang? Iya. Kalau misalkan bisa diulang lagi ya, Iya. saya pengen tetap tinggal di sana. Orang Indonesia main di sana. Iya. Orang Brazil aja ke Indonesia. Iya, Ini orang iya, Indonesia ke Brazil jarang. Ya pengen ada kesempatan kalau misalkan bisa diulang lagi ya, pengen berkarir di luar aja gitu. Oke. Apa yang membuat Bang Jajang pada akhirnya punya pemikiran seperti itu? Apakah memang setelah dapat misal kayak TC di Belanda, terus habis itu dapat kesempatan di Brazil, dan akhirnya melihat perbedaannya sangat signifikan sekali. Tapi kan mungkin karena memang Bang Jajang ini tipikal yang motivasinya Tinggi. selalu di boosting gitu ya. Yes, terlalu tinggi. Sangat Akhirnya tinggi. kepikiran untuk gue pengen stay di luar Indonesia gitu. Iya karena mungkin secara liganya mereka lebih terjamin. Oke. Minute play ya? Selain minute play ya liganya pun. Iya, Kalau di liganya kita kan juga. cuma ada 1 kompetisi. Di Brazil mungkin ada 2-3 kompetisi Iya. resmi. Itu di level Boa Vista loh, Pur. Belum di level Flamengo, Cruzeiro, Internasional. Iya. Mereka kan ada kayak Libertadores juga tuh kan. Iya, kompetisi antar klub Antar klub. Amerika Latin. Iya, Amerika Latin. Copa Sudamericana, Bang. Iya. Banyak jadinya. Berarti ini pesan juga untuk pemain-pemain muda Yep. ya, bahwa jangan pernah takut untuk merantau ke luar ketika Ya, ada kalau- kesempatan ya, Bang ya. Iya, apa untuk pemain muda terkhususnya kalau misalkan kalian punya bakat yang lebih, kalau ada kesempatan untuk berkembang di luar kenapa enggak? Like abroad kalau sekarang bahasanya. Iya. Nah, sekarang kita bicara setelah dari Brazil. Bang Jajang, setelah dari Brazil itu berarti Bang Jajang balik ke Pelita. Pelita ya, Pelita. sebelum ke Sriwijaya. Oh iya, sebelum ke Sriwijaya. Wih. 2000 Sriwijaya itu 2010 putaran kedua masuk. Sriwijaya, oh iya. Itu lagi main di kejuaraan Betul. Asia kan, Bang ya? Sriwijayanya. Apa setelah itu, Bang? Setelahnya. Oh, musim setelahnya main di kejuaraan Musim Asia. setelahnya. AFC juga kan itu. AFC. Iya, itu Berarti setelahnya. Bang Jajang ada di tim Sriwijaya yang lagi serem-seremnya. Dream team lah pada Dream saat itu team-nya ya. Saat itu kan Bang Sriwijaya. Jajang. Bang Firman, Bang Ponario. Tuh, Firman Utina. Iya. Bang Ponario. Saingannya Ket Kayamba, Bang. iya, Ket Kayamba, terus siapa? Striker Ngon Ajam. Bang Budi. Budi Mas Budi Sudarsono. Sudarsono. Budi Ada Sudarsono. Okto. Okto Maniani sebar. terus Okto Maniani. Corinus, Pringkep, siapa? Iya, Iya. Corinus. Tony Sucipto. Tony, Wih, Ferry Rotin Sulu. kipernya Bang Ferry. itu dream Terus teamnya Sriwijaya Bang tuh. Ferry sama Bang Fauzal waktu dulu. Fauzan Mubarok ya. Mubarok. Yang Fauzal pernah sempat Mubarok. di Persela Lamongan. Pelatih Ivan Kolev. Ivan Kolev. Iya, Ivan Kolev lancar bahasa Indonesia ya, Bang ya? lancar. Itu dream teamnya Sriwijaya tuh. Juara 2 Saat itu tuh. kali. Gue setiap nonton Sriwijaya lawan PSMS tuh selalu aduh. Bang Ridwan. Jangan menang lah. Bang Sriwijaya. Itu Bang Pardi Ya. Iya lagi itu Sriwijaya lagi gokil-gokilnya sih emang. 2010. Dan Bang Jajang ini kan ngalamin di tim yang memang dream team tuh. Iya. Sriwijaya. Mitra Kukar juga saat Mitra itu Kukar, ya. lagi hot-hotnya banget. Iya, Gokil nih, karena kan Takukar saat mereka waktu itu baru naik juga kan Iya. ke ISL. Ya.
Dia waktu itu pertama ngambil pemain marquee player ya itu Mitra Iya. Kukar, Marcus Ben. Marcus Ben. Inggris. Iya. Tapi waktu Pelatihnya zamannya juga. Denny Guthrie udah di Bayangkara ya Bang ya? Ya itu. Pas Tapi udah ada sebelumnya marquee player. yang Liga Stop 2015 kan sempet juga ngambil yang dari Backnya La Liga ya Bang, apa Liga Spanyol? ya itu si Gontor. Siapa? Ya Jorge Gotor ya? Ah, Gotor. Gitu Itu juga kan pernah main di La Liga. Spanyol. Nah. La Liga itu. Iya. Kan Bang Jajan kalau nggak salah TC-nya ke Spanyol ya Bang? Spanyol. Selama Mitra Kukar. Gokil. Itu kalau dilihat 2015 cap negaranya banyak itu di paspornya itu, Jim. Selama memperkuat tim-tim yang ya bisa dikategorikan adalah tim punya nama ya Saat itu. di Indonesia saat itu sampai mungkin karir Bang Jajang sekarang ini di usia 37 tahun. Mana yang paling berkesan, Bang? Dari tiga tim, Bang. Yang paling berkesan. Iya, tiga tim. Tiga tim ini mana aja nih? Ya, apa Liga aja? 1. Ya, di mana aja deh, Bang? Dari Pelita Jaya sampai PSS mungkin. Iya, dari Pelita Jaya sampai PSS. Yang paling berkesan dan mungkin itu jadi pengalaman yang sangat berharga, Apa epic semuanya buat Bang berkesan Jajang. terus punya cerita masing-masing gitu, Bang? Semuanya sih buat saya berkesan, tapi yang paling saya nggak bisa lupakan ya waktu di Bayangkara ini bisa juara. Oh iya, Itu juara Liga 1 pertama Oke. 2017. Bener ya, saat itu berarti pelatihnya Simon Simon McManamy. Wish, sebelum jadi pelatih Karena timnas. itu awal saya jadi pemain belakang lagi di situ di Bayangkara situ. Iya, awal mulanya Awal mulanya. setelah dari Mitra Kukar berarti ya? Iya. Mitra Kukar kan sampai 2015. 14-15 ya, Bang? Liga nggak jadi tuh. Stop tuh. Kian Bilik. Ya. Kian Bilik Iya. nggak ada. Terus saya ke Borneo striker. Striker. Borneo cuman setengah musim juga. Itu zaman masih Piala ada Boas. Sudirman. Piala Sudirman, Ah iya. itu ya. Ada Torabika Boas. main nggak, Bang, di Borneo, Bang? Torabika. Torabika main, cuma setengah musim. Abis itu kan kecoret tuh, dicoret tuh dari Borneo. Iya. Saya sempat berhenti ikut seleksi Persija nggak masuk. Akhirnya saya ke Martapura untuk menjadi batu loncatan. Oh, stepping stone-nya di Martapura. Ya, Martapura, terus waktu itu 2017 itu dengar kalau pelatihnya Simon. Saya coba kontak dia untuk datang untuk seleksi. Ya udah saya datang ke situ seleksi selama 2 bulan tuh, 2 bulan apa 3 bulan gitu. Terus ada turnamen Piala Presiden. Sempat nggak dikontrak juga tuh, sempat nggak mau dikontrak tuh. Cuman saya waktu terakhir pertandingan saya menunjukkan kemampuan terbaik, akhirnya dikontrak juga. Oke. Ya udah saya ambil gitu, saya nggak melihat nilai nominalnya, saya udah ambil aja. Akhirnya saya masuk dan alhamdulillah bisa bawa juara di Bayangkara. Itu for the first time ya untuk Bayangkara, tim yang baru Saat itu. saat Baru, itu iya. dan langsung Iya, bisa langsung jadi juara. Itu Bayangkara diisi sama kan banyak pemain-pemain jebolan timnas U23 ya, Bang? Ya, Evan Dimas, Nah. Zulfiandi, Iya. terus marquee playernya si Paulo Sergio. Iya. Pemain Liga Portugal. Hargi, terus Hargi enggak. Awan Seto, Bang. Awan Seto, Wahyu Subo Seto, Fatur Rahman. Dan itu Bang Jajang juga lucu tuh Dendi. sempat main jadi back langsung kartu merah, 2 kartu kuning. Ya, Iya lagi. Ingat lagi tuh. lawan Sriwijaya. Jaya. Nomor 10 tuh ya, Bang, masih? Nomor 10. Kayaknya itu pertama kan backnya si Sahrul kan cedera. Iya. Terus saya dipanggil sama si Simon sama Pemarji juga. Kamu bisa nggak main di belakang? Siap, aku bilang. Kenapa nggak bisa? Ya udah nanti kamu masuk di babak kedua, kamu main di belakangnya. Baru main 10 menit itu dapat kartu kuning. Main sekitar 20 menit kartu merah. Goks. tapi untungnya alhamdulillah menang. Menang saat itu. Iya, Itu 2-1. 2-1. Keren. Itu cerita menarik sih. Itu cerita menarik ya. Dan sehingga pada akhirnya kan memang walaupun kartu merah saat itu, tapi Bang Jajang kan pada akhirnya dapat kepercayaan juga ya. Ya, tapi habis Dari dari Simon. situ saya balik lagi ke striker tuh. Iya. Latihan di striker, tapi pas giliran main di belakang. Latihan di belakang, giliran main di striker. Gitu aja, Diputar-putar aja ya, Bang. putar-putar aja. Di Bayangkara paling lama kan ya, Bang? Lama juga.
hampir 5 musim ya? 5 musim apa? Iya, 5 musim. 5 musim dan ingat Bayangkara era itu dari Iya. zaman Coach Simon sampai Paul Muster tuh selalu di 4 besar. 4 besar. Iya. Nggak pernah turun dari 4 besar. Iya. Itu caps paling banyak Bang Jajang ya selama berkarir berarti ya sebagai pemain ya. Iya, Di Bayangkara FC ya. Sebelum pada akhirnya hijrah ke Bali United. Jadi yang paling berkesan ya bener aja kalau saya Bayangkara. Bayangkara juara. Iya. Paling lama di Kalau tadi Bayangkara. gua minta 3, cuman 1 ya Bayangkara. Jelas lah. Juara Itu yang paling Liga berkesan 1. yang nggak bisa saya lupakan ya itu waktu di Bayangkara itu. Angkat piala di Stadion Bisa angkat Patriot. piala. Iya. Oke, wow. Wow. Nah, sekarang kita lompat nih. Iya. Ya kan? Semuanya udah tuh tadi dari mulai profiling Bang Jajang kan. Soalnya di podcast udah banyak. Banyak. Iya, jadi tinggal dicari aja. Tapi kalau mau yang spesial di sini ya. Di sini. Iya, Ini karena yang paling episode ngulik. baru. Ini paling ngulik ini. Paling ngulik. Mulai dari awal karir Bang Jajang, Iya. Persema, jadi back, libero, Iya. terus ke Persib, habis itu langsung ke Pelita kita Jaya. lompat ke Pelita Jaya, U20 sampai senior. Cianjur dulu. Oh, Cianjur. Orda, terus Yoi, juga ke Boa Vista. Timnas U23 dulu, Iya. Boa Vista. Kalau nggak ada Cianjur mungkin saya nggak tahu. Iya, itu kan turning point ya berarti ya. point, Di saat Bang Jajang tadi udah mulai ikhlas lah gitu. Yes. Kalau nggak jadi pemain bola, maka jadi apa Bang berarti ya? Itu pertanyaan tuh. Kalau dibilang juragan kos-kosan kan gara-gara punya jadi pemain Iya, bola. Jadi pemain bola. Zaman masih di bawah 20 tahun, U20 udah punya kosan. Iya, mengerikan sekali ya. Iya loh. Dan akhirnya bisa ke Sriwijaya, ke Mitra Kukar, Bayangkara, Bali United, main Iya. di kejuaraan Asia akhirnya ya Bang ya. AFC sempet. AFC sama kualifikasi Liga Champions Asia Iya. Iya, sama iya. Bali United. Siapa sih yang jadi inspirasinya Bang Jajang selama berkarir? Mungkin zaman dulu ngefans sama siapa, mengidolakan siapa, dan bersih tegang apa yang paling Bang Jajang ingat sama antar pemain di atas lapangan? Bersih tegang. Atau ribut-ribut friksi, gitu, friksi, Bang, friksi, ribut. adu friksi gitu. Ribut-ribut. Kan Bang Jajang sering ribut itu ya dulu ya. Ya waktu di Mitra sih paling saya main, maksudnya saya di bench tapi mulut saya yang nyablak gitu. Sampai saya sering dapat kartu meskipun saya di bench. Karena Ngapain padahal? waktu satu musim di Mitra Kukar 2012 apa 2013, itu saya satu musim 1 gol, 11 kartu kuning, 11 kartu kuning, 1 kartu merah. 1 gol, Satu gol. 11 kartu kuning. Banyakan kartunya. Banyakan kartu. Tapi Sobri saat itu striker. Tiap dikasih kesempatan main 5 menit, 10 menit, pasti masuk harus dapat kartu kuning. Oke. Kartu kuning terus pasti. Jajang, sekarang kita coba untuk kasih pertanyaan cepat. Iya. Jadi Bang Rapid Jajang, question. nanti lo siapin juga ya. Oke, Apa siap. tuh? Gue juga siapin. Oke, boleh. Gitu. Jadi nanti gue akan mengeluarkan kata, ya apapun itu, baik nama pemain atau siapalah atau kata sifat, kata benda gitu. Nanti Bang Jajang tinggal menceritakan atau memberikan deskripsi gitu. Kalau misalkan abang nyebut Labib, Ya, Labib Sadat itu apa gitu. Lucu, nah itu nggak apa-apa. Tapi ini bukan, ini nama pemain lah. Nama pemain, ya kan, begitu. Oh, oke. Oke, siap Bang? Let's go. Yang pertama, Hamka Hamzah. Panutan. Oke. Mantan penjaga itu dia dulu. Ya, yang kedua Ilyas Pasojevic. Fighter. Wih, fighter. Lanjut. Karena Lanjut. saya sering berantem juga sama dia. Oh gitu. Fighter di atas dan di luar lapangan. Pelatih terbaik Pelatih terbaik untuk Selama karir. selama karir. selama karir. Yang paling berjasa, Iya. itu Bambang Nurdiansyah. Oh, Coach Banur. Banur. Coach Banur. Iya. Bang Oke. Bambang. Satu kata untuk Boas Solosa. The best. The best. PSS. PSS Ale. Cakep closingnya. Gimana sih Bang awal mulanya bisa memperkuat PSS Sleman? Prosesnya tuh pasti kan banyak yang pingin tahu gitu kan, Iya, karena pastilah. sebelum ke PSS kan Bang Jajang memperkuat Persiku Kudus gitu. Apakah sebelum ada penawaran dari PSS sempat mau ke tim lain juga atau pada saat itu juga lagi longgar secara jadwal dan penawaran? Saya yang juga nggak datang? nyangka sih bisa nyampe di sana. Karena emang waktu masih di Kudus
3 pertandingan terakhir itu emang udah dapat tawaran dari PSS. Oh, berarti gercep Dari ya saat itu ya? dua pertandingan lah. Udah sempat ada tawaran dari PSS kan. Terus di lain PSS juga ada. Pas itu ada beberapa tim lah yang nawarin. Liga 2 apa Liga Super Bang saat itu? Liga 2 semua Liga 2. Cuman saya lebih tertantang dan lebih tertarik di PSS Sleman ini. Oke. Faktor apa Bang yang bikin menantang? Supporternya kah? Apa target PSS yang buat back ke Super League lagi? Ya target yang pasti pertama target ya. Iya. Target untuk promosi lagi. Terus ya tantangan juga buat saya gitu. Dengan PSS kan maksudnya tim yang besar dengan basis juga supporter yang besar juga, yaitu tertantang gitu, motivasi buat saya. Oke. Lalu kan kalau dulu kan memang yang gua pernah tahu kan di PSS itu ya. Jadi kalau seandainya kalah, itu suasana pemain tuh pasti Ya, saya maksudnya wah, deg-degan gitu loh. Panik-panik dikit. Iya. dengar cerita juga sih, banyak cerita juga gitu. Kalau di PSS tuh sampai segitunya gitu. Kalau misalkan tim lagi terpuruk gitu. Tapi mereka ya ada bagusnya juga untuk membangkitkan motivasi kita gitu. Oke. Nah, setelah masuk PSS ya, berarti kan saat itu memang kebetulan manajer masih Leo Tupamahu. Iya, Bang Bang Leo. Leo. Berarti memang Bang Leo yang calling ya, dekat, saat itu ya. Dan apa sih yang mungkin Bang Jajang lihat dari PSS Sleman secara visi dan juga misinya, kemudian approachment yang ada di sana di Sleman terhadap ya Bang Jajang yang memang ya bisa dibilang kan baru pertama kali ya Iya, karena PSS. mungkin ngerantau ke Sleman. Ke Jogja. Ke Sleman. ya yang bagi saya tuh yang apa mereka tuh serius gitu loh untuk mendatangkan saya. Oke. Ya akhirnya saya juga tertantang dan saya pengen gitu ke sana karena dengan keseriusan mereka akhirnya yang membuat saya menjatuhkan pilihan ke PSS. Sempat kemarin udah di PSS juga ada tawaran yang maksudnya yang dekat-dekat daerah Jakarta sini. Oh. Ada beberapa tim. FC Bekasi Misalkan. Ada beberapa tim yang sempat menawarkan. Dia nanya, Jang, mau nggak kesini? Aduh, gue udah di PSS, gue nggak enak, udah dihubungin gini. Terus ya emang serius sih PSS ini. Akhirnya ya saya membatalkan tim-tim yang lain. Terus kemudian akhirnya di PSS tiba-tiba dari preseason main, di awal musim main beberapa match, kan sempat belum didukung sama supporter ya kan, karena saat itu Maguwo Harjo mendapatkan hukuman ya. Karena masih dapat hukuman kan. Mendapat hukuman, Maguwo Harjo tertutup buat supporter, dan akhirnya kemarin pas melawan Persiku ketemu tuh supporternya supporter. PSS dan lawan Delta ditambah lebih banyak lagi yang away ke Gelora Delta. Ya. Gimana sih Bang ngelihat animo, atmosfer dari Brigata Kurvasut, Slemania dan frame supporter PSS lainnya ketika bertanding membawa nama PSS? Ya salut aja sih buat mereka. Dan senang gitu bisa kayak lihat di tribun nyanyi sampai selesai gitu dan nggak pernah henti untuk dukung Sleman. Saya bangga gitu loh bisa ada di situ. Karena di kan bagian dari mereka. Bang Jajang pernah ngalamin juga lawan PSS ya saat itu ya. Udah lama tapi Iya, ya Bang udah. ya. Zaman masih di Mungkin di Bali. Di Bali, Bali benar. United. Bali. Melihat supporternya dulu menjadi lawan, Iya. sekarang menjadi supporternya ketika menjadi pemain PSS, dan emang Dia rasanya sangat deg-degan pasti. fanatik banget. Iya. Sampai tadi sebelum kita mulai kan Bang Jajang cerita lagi di bus berhenti harus turun dulu. Kita harus nyanyi dulu Nyanyi kan. dulu. Memberikan greeting lah, Karena kan yang waktu 2 pertandingan itu kan karena masih sanksi itu kan. Jadi mereka nggak bisa datang ke stadion, akhirnya mereka di luar dan nyetop bis kita. Wow. Ya, Itulah emang segitunya sih memang. hubungan antara supporter dengan pemain dan klub itu kan memang sebenarnya nyata banget ya James ya. Yes. Dan akhirnya approach-nya PSS tepat ketika memang akhirnya supporter bisa dirangkul, kemana tim bermain pasti bakal di-support luar biasa. Cinta melumpuhkan logika lah. Oke, last but not least, apa harapan dari Bang Jajang untuk sepak bola Indonesia di kemudian hari? Harapannya lebih baik lagi.
dari yang sebelum-sebelumnya. Iya, berarti kan tadi kalau kita simpulin yang sempat kita obrolin ya, semoga ada kompetisi lagi di luar dari Super League ataupun Super League. ngadain Championship ataupun Liga Nusantara. Terus juga pengennya pemain-pemain muda mendapatkan banyak jatah bukan karena kuota ya Bang, tapi karena memang mereka punya kualitas untuk bermain di Bukan cuma level karena regulasi gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan banyak juga yang bagus, tapi kan karena itu regulasi juga gitu. Iya sih, benar. Ya semoga nanti ke depannya kan Bang Jajang bisa jadi ketum PSSI ya. Iya. Amin. Aminin aja dulu. Pelan-pelan Pur, pelan-pelan. PSS dulu ini. Oh iya, PSS dulu mau promosi. Iya, promosi dulu ya. Terima kasih Bang Jajang. Siap, Terima sukses. kasih, Sama-sama. Bang Jajang. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti ya Amin. di Kelapa 2. Siap. Kalau begitu sama-sama terima kasih banyak sudah menyaksikan Sapa untuk episode yang terbaru ini. Semoga kamu suka, dan kalau kamu suka jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Lalu mungkin kamu juga mau request siapa yang akan kita invite. Karena Sapa kemungkinan besar bakal reguler lagi. Yes. Setelah Bang Jajang, siapa nih yang mau didatengin? Iya dong. Kita Tulis bakal di kolom komentar. kita bakal tiap hari ya di sini ya. Aduh repot loh itu. Kalau begitu kita berdua pamit. Sampai ketemu. Bye bye. Bye-bye.